Cikos, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam kondisi baik-baik aja. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Hari ini aku mau sharing pengalaman aku mengenai penyetaraan ijazah di Spanyol. Mungkin banyak di antara teman-teman yang ada di sana itu pengen tahu kenapa sih aku belum bisa bekerja sebagai perawat. Ada beberapa hal yang harus aku lakukan, ada beberapa tahapan yang harus aku lakukan. Salah satunya adalah penyetaraan ijazah. Kenapa harus disetarakan ijazahnya? Karena untuk di negara Eropa, perawat-perawat dari Spanyol ini kualitasnya bagus gitu. Jadi kemungkinan mereka juga pengen menyetarakan bagaimana sih tingkat pengetahuan aku yang dari Indonesia dengan perawatan yang ada di sini gitu. Teman-teman yang udah ada di Spanyol dan kalian pengen menyetarakan ijazah, yang pertama harus kalian lakukan adalah tanya ke Delegación del Gobierno di daerah masing-masing, di provinsi masing-masing. Karena aku tinggal di Santander, jadi aku tanyanya ke Santander. Di situ nanti akan ditanya ijazah apa yang akan kita setarakan. Terus nanti mereka akan kasih syaratnya, kalian akan dikasih seperti ini. Itu yang pasti. Kalau buat aku, kebetulan aku udah memproses 2 ijazah ya. Yang pertama ijazah SMA, kemudian ijazah universitas gitu. Jadi kalau yang untuk ijazah SMA kemarin itu aku memproses nggak selama ijazah universitas, karena ijazah SMA itu syarat-syaratnya juga nggak sebanyak kalau yang universitas gitu. Yang SMA itu yang penting rapot sama STTB, itu aja. Tapi kalau yang universitas itulah yang banyak-banyak begitu. Jadi ada 2 cara sih waktu kemarin itu yang dianjurkan, kita mau jalan sendiri atau kita bisa pakai pengacara. Kalau kita pakai pengacara yang pasti biayanya juga double gitu. Tapi kalau kita jalan sendiri, kalau buat aku pribadi ya, kendalanya adalah pada saat aku memulai itu aku belum terlalu ngerti bahasa Spanyol. Jadi aku belum tahu arahnya kemana aku harus pergi. Yang kedua, banyak banget kalau yang untuk universitas ini banyak banget yang diminta sama mereka. Jadi saking banyaknya itu gimana ya, kayak udah jadi kayak hopeless gitu, kayak udah ya udahlah, udah nggak usah kerjain lagi gitu. Tapi kembali lagi, karena aku nggak tahu dari dulu tuh kayaknya kalau mau beralih profesi gitu agak-agak gimana ya, memang mungkin takdir lah ya untuk jadi perawat gitu. Jadi bidangku ya memang di bidang kesehatan. Apa aja sih syarat-syarat yang kalian kumpulkan kalau untuk penyetaraan ijazah SMA? Jadi yang pertama itu rapot dan STTB itu semua dilegalisir, dan rapotnya itu kalau bisa itu dilegalisir per lembar. Rapot dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA atau SMP. Kalau misalnya memang kalian mau menyetarakan ijazah SMA atau SMP, itu sama aja prosesnya. Nah, terus setelah itu dilegalisir semua, kalian harus bawa ke Kemenkumham. Di sana nanti dilegalisir lagi. Terus jangan lupa itu kalian harus siapkan materai 6.000 itu per lembar yang kalian mau legalisir ya. Prosesnya itu sekitar 2 sampai 3 hari. Itu kalau tidak ada kendala atau tidak ada libur nasional atau libur-libur yang lain lah gitu. Itu sekitar 3 hari. Terus di Kemenlu, dibawa ke Kemenlu, itu juga sama, jangan lupa materainya harus disediain juga yang 6.000. Dari Kemenlu kalian harus cari penterjemah bahasa Spanyol yang diakui oleh kedutaan. Jadi kalian boleh menghubungi kedutaan Spanyol yang ada di Indonesia untuk siapa yang direkomendasikan menerjemahkan dalam bahasa Spanyol. Setelah diterjemahkan, itu juga kalian harus bawa ke kedutaan Spanyol di Indonesia untuk dilegalisir lagi. Itu adalah proses yang terakhir. Itu sampai di kedutaan. Setelah dapat dari kedutaan, jadi yang dilegalisir itu sekolah kita,
dari Kemenkumham, dari Kemenlu, itu juga harus dilegalisir di kedutaan Spanyol. Jadi disitulah yang bisa dibilang biaya itu habis-habisannya di situ, karena menerjemahkan juga bukan murah gitu, menerjemahkan ke dalam bahasa Spanyol juga bukan murah. Terus kalau misalnya kita juga dari sekolah swasta juga biasanya ada yang lain-lain lagi yang harus dikerjain, misalnya ke Dikbud gitu. Aku pada saat itu nggak sampai ke proses itu karena kebetulan aku SMA aku adalah SMA negeri gitu. Jadi aku nggak perlu proses-proses yang sampai ke Kemendikbud segala gitu. Terus udah gitu kalau yang buat universitas, jadi kebetulan aku kan punya 2 ijazah untuk keperawatan sendiri. Jadi yang pertama ijazahku yang akper, yang kedua ijazahku ya sarjana keperawatan, maksudnya yang nurse-nya gitu, yang S1-nya. Nah, kalau yang untuk D3, kebetulan aku tuh kan akpernya dulu akper swasta. Jadi yang pertama yang harus aku minta pada saat itu adalah surat keterangan bahwa aku lulusan dari dari akper itu. Terus udah gitu jumlah SKS itu kan kalau kita dulu sistem kuliah kita itu kan pakai SKS. Nah di sini itu kita harus ubah dari SKS menjadi jam gitu. Nah terus ada juga surat keterangan kita praktek gitu. Kita prakteknya tuh berapa jam gitu. Jadi selain SKS yang teori, kita juga diminta yang SKS yang prakteknya juga gitu. Itu kita diminta dua itu. Kalau ini aku berbicara karena aku perawatan ya, maksudnya yang memang ada teori dan ada prakteknya gitu. Nah, terus aku juga harus minta surat keterangan dari Dikti bahwa memang universitas itu tertera tercantum di Dikti dan aku memang lulusan dari situ gitu. Jadi kayak ada surat keterangannya lagi bahwa yang di situ menerangkan bahwa aku lulusan dari akper ini terus tahun segini dan memang udah lulus gitu dari situ gitu. Jadi istilahnya ijazahnya itu diakui sama negara gitu. Itu yang kalau yang akper. Kalau yang S1-nya kurang lebih sih sama ya syaratnya, cuman nggak perlu ada Dikti karena kebetulan aku dari kuliahnya di universitas negeri kalau yang S1-nya. Jadi yang diperlukan cuman surat keterangan bahwa memang aku lulusan dari situ. Terus transkrip nilai semua harus diubah menjadi jam semua. Kalau yang S1 kan udah dipisah ya, maksudnya escape sama nurse-nya itu kan udah dipisah. Jadi ya sama aja, itu juga harus diproses juga gitu. Itu juga harus dibikin juga yang nurse-nya juga gitu. Setelah itu semua berhasil dikumpulkan, baru sama prosesnya sama dengan yang SMA tadi ke Kemenkumham, Kemenlu dan kedutaan Spanyol yang ada di Indonesia gitu. Nah, ini yang bisa dibilang secara dana kita habis-habisan justru yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena untuk minta stempel itu paling mahal memang kalau udah urusannya di kedutaan Spanyol di Indonesia. Kenapa? Karena mereka mungkin karena mengikuti kurs euro. Jadi misalnya mereka patokin 30 euro per lembar contoh. Tapi kursnya saat ini lagi 17.000 ya. Mungkin akan lebih mahal jatuhnya dibandingkan dengan aku yang waktu itu bikin masih kursnya 15.000 contohnya. Yang kayak gitulah. Karena mereka standar bayar euro gitu. Dan bayangkan itu satu lembar. Itu kalau kita kumpulin kemarin itu aku udah sampai berpuluh-puluh lembar gitu. Karena dari hasil translatean itu kan yang diminta itu kan translatean depan belakang, tapi itu jadi 2 lembar gitu. Jadi mereka nggak mau kalau depan belakang. Jadi mereka harus jadi 2 lembar gitu. Nah, yang itu yang akhirnya jadi banyak banget gitu yang harus dikeluarkan dana yang di sana. Tapi kalau di Spanyolnya sendiri, kalau yang untuk SMA pada saat aku membuat itu pada saat kalau nggak salah bayar kesininya itu kurang lebih sekitar 60 euro. Terus yang universitas itu kurang lebih sekitar 170-an euro lah gitu. Nah, cuman yang SMA itu aku udah selesai. Yang SMA itu aku udah selesai. Aku udah punya ijazah SMA yang udah disetarakan di sini. Aku tinggal tunggu yang universitas. Yang universitas itu baru diproses sekitar bulan Mei 2017.
Dan sampai saat ini belum ada kejelasan lagi, karena memang ada beberapa syarat, misalnya kayak yang universitas itu harus punya sertifikat bahasa level B2. Itu pun bisa sembarangan sertifikat, karena aku tadinya udah punya sertifikat yang di sekolah bahasa normal itu nggak kepake. Jadi mereka mintanya kalau bisa EOI atau Cervantes gitu. Nah, jadi kemarin itu permasalahanku adalah untuk ngejar sertifikat bahasa yang di Cervantes. Untuk ujiannya itu Cervantes itu yang pasti nggak mudah lah gitu. Mungkin kalau masalah yang bahasa aku akan bahas lagi di video aku yang lain, karena di sana aku akan menjelaskan lebih lengkap lagi bagaimana proses aku belajar bahasa dari awal sampai aku bisa dapat sertifikat Cervantes itu gitu. Jadi sekian dulu informasiku hari ini. Saat ini aku masih dalam penantian penyetaraan ijazahku yang universitas. Jadi untuk saat ini aku belum bisa kerja menjadi perawat. Kemarin aku udah sempat bekerja menjadi asisten perawat, dan aku akan bahas lagi bagaimana aku bisa bekerja menjadi asisten perawat itu di video aku yang lain lagi, supaya lebih lengkap dan nggak terlalu panjang, supaya kalian juga nggak bosan nontonnya gitu. Oke. Jadi sekian dulu videoku kali ini, semoga kalian bisa terinformasi dari video aku ini. Dan kalau misalnya kalian ada yang perlu ditanyakan atau ada yang masih penasaran mengenai masalah penyetaraan ijazah ini, bisa komen di bawah, atau kalian bisa juga inbox melalui Facebook aku atau Instagram aku, nanti aku akan cantumkan juga di sini. Sampai jumpa di video yang lainnya lagi. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke? Bye-bye.